Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zakia Salmalinadi dari Program Studi Teknik Sipil D4 Universitas Negeri Yogyakarta nomor induk mahasiswa 205103340033. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai macam-macam norma dan sanksinya yang berlaku dalam masyarakat, pengertian dan penggolongan hukum, lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia dan peranannya, kemudian bagaimana sikap yang ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Yuk, mari check it out. Nah, jadi yang pertama ada macam-macam norma serta sanksinya yang berlaku. Yang pertama ada norma agama. Norma agama memiliki sifat dogmatis, artinya tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Maka setiap orang dituntut untuk menjalankan norma sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing. Aturan yang ditetapkan dalam sebuah agama biasanya sudah tertuang dalam kitab suci. Namun pada norma agama, sebuah sanksi tidak bisa langsung diberikan saat itu juga. Sanksi atau hukuman akan diberikan setelah manusia meninggal dunia, yaitu berupa dosa atau hukuman yang berlaku pada masing-masing agama. Kemudian yang kedua ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Namun pada dasarnya, norma kesopanan lahir dari kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Bagaimana cara masyarakat dalam bergaul bisa membentuk sebuah norma kesopanan. Norma ini didasari oleh beberapa hal, diantaranya yaitu kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi atau dicemoohkan oleh masyarakat. Sanksi berasal dari luar diri seseorang, berbeda dengan norma kesusilaan yang berasal dari diri sendiri. Lemah kuatnya sanksi dari masyarakat dipengaruhi oleh kuat tidaknya norma kesopanan tersebut dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga ada norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan hidup yang dibuat lembaga kekuasaan negara yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum, sehingga bisa melindungi kepentingan orang lain misalnya berkaitan dengan jiwa, badan, kehormatan, dan kekayaan harta benda. Norma hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, aman, rukun, dan damai. Norma ini tentu juga memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi tersebut dapat berupa denda hingga hukuman penjara. Kemudian yang keempat ada norma kesusilaan. Norma ini merupakan peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan buruk sesuai kebaikan yang ada di dalam diri masing-masing orang. Salah satu contoh sederhana penerapan norma susila adalah sikap ramah bertetangga, menolong orang kesulitan, hingga berani berkata benar. Norma ini melibatkan hati nurani seseorang dalam melakukan sebuah tindakan sebagai aturan yang mengatur kehidupan sosial. Tentu hukuman yang diberikan juga berupa sanksi sosial seperti halnya dengan dikucilkan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, pengertian hukum beserta golongan-golongannya. Yang pertama, pengertian secara umum. Secara umum, hukum merupakan suatu sistem norma dan aturan untuk mengatur perilaku manusia. Hukum dapat berupa aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, mencegah terjadinya kekacauan atau perselisihan, mewujudkan ketertiban dan keadilan. Pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama ada Immanuel Kant. Menurut beliau, hukum adalah segala macam aturan yang dibatasi oleh hak orang lain, sehingga setiap orang wajib menghargai hak dan kewajiban orang lain. Yang kedua menurut Plato. Menurut beliau, hukum adalah sebuah peraturan yang sistematis dan teratur yang mengikat baik masyarakat dan pemerintah. Kemudian yang ketiga, menurut Profesor Dr. Van Kant, hukum merupakan peraturan hidup secara menyeluruh yang bersifat memaksa dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum masyarakat. Yang keempat ada Utrecht. Menurut beliau, himpunan atau kumpulan petunjuk hidup yang berupa perintah dan larangan yang mengatur ketertiban masyarakat dan harus dipatuhi. Yang kelima ada menurut M. Amin. Menurut beliau, hukum merupakan sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat dan menciptakan keamanan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang keenam ada Ahmad Ali.
atau hukum adalah norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah suatu tindakan atau perilaku. Kemudian penggolongan hukum. Penggolongan hukum dibedakan menjadi 8, yaitu berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk, hukum dibagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Kemudian berdasarkan sumber. Berdasarkan sumber, hukum dibagi menjadi 5, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Kemudian berdasarkan sifat, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Kemudian berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi 3, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Nah, sekarang berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hukum ius constitutum atau hukum positif, hukum ius constituendum atau hukum negatif, dan hukum ius naturale atau hukum alam. Kemudian yang kedua ada hukum berdasarkan wujud. Berdasarkan wujud, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Kemudian berdasarkan isinya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik atau hukum negara dibagi menjadi 4 jenis, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Kemudian untuk hukum privat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan. Kemudian yang terakhir berdasarkan cara mempertahankannya. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formal. Nah, sekarang yang ketiga, lembaga peradilan di Indonesia beserta peranannya. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki salah satu peran, yaitu berwenang untuk memeriksa hasil sengketa tentang dan mempunyai kewenangan untuk mengadili. Kemudian yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Salah satu perannya yaitu mempunyai wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial salah satu perannya yaitu dalam memberikan usulan atas pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang keempat ada Pengadilan Negeri. Tugas pokok dari pengadilan negeri yaitu menerima, kemudian memutuskan, serta menyelesaikan sengketa perkara pada tingkat pertama, di mana hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kelima ada pengadilan tinggi. Salah satu perannya yaitu pengadilan tinggi mempunyai peran sebagai pihak yang menjaga jalannya peradilan di tingkat pertama. Kemudian yang keenam ada peradilan agama. Salah satu perannya yaitu menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan atau memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian yang ketujuh ada peradilan militer. Salah satu perannya yaitu mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan status masih prajurit militer berdasarkan undang-undang. Kemudian yang kedelapan ada lembaga peradilan militer tinggi. Perannya sama seperti peradilan militer, bedanya adalah lembaga peradilan militer fungsinya buat memeriksa dan memutuskan perkara pertama, dan dalam hal ini terdakwanya yaitu prajurit atau berpangkat di bawah kapten. Sedangkan lembaga peradilan militer tinggi berperan sebagai pihak yang menyelesaikan, memutuskan, dan memeriksa suatu perkara pidana di bidang militer di tingkat banding. Kemudian yang kesembilan ada lembaga peradilan tata usaha negara. Salah satu perannya yaitu meneruskan sengketa-sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTT-UN yang berwenang. Kemudian yang ke-10 ada Lembaga Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara. Lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara punya peran yang hampir sama dengan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Cuman yang membedakan yaitu Lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berperan buat memeriksa, memutuskan sengketa tata usaha di tingkat banding atau provinsi. Kemudian, bagaimana sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Yang pertama ada menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang kedua, menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan.
Yang ketiga, memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung. Kemudian yang keempat, ada memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. Kemudian yang terakhir, ada memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Nah, teman-teman gimana? Sudah paham kan? Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang tadi sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.